warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan landasan matematika. Hari ini kita akan mendiskusikan salah satu materi atau topik yang sangat penting dalam mata kuliah landasan matematika, yaitu topik mengenai logika predikat dan kalimat berkuantor. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai logika proposisi. Sekarang kita akan membandingkan dulu apa perbedaan antara logika proposisi dengan logika predikat. Sehingga dengan begini kita akan tahu mengapa kita harus belajar mengenai logika predikat. Pada logika proposisi, suatu kalimat atau pernyataan itu kita lihat sebagai satu kesatuan. Kita tidak peduli bagaimana hubungan antara objek-objek yang ada pada kalimat tersebut. Nah, sedangkan pada kasus tertentu itu sangat perlu untuk melihat bagaimana hubungan antara objek-objek yang ada pada kalimat tersebut. Begitu juga pada proposisi, jika kalimatnya memuat suatu kuantitas, maka kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan proposisi. Kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya. Nah, untuk kasus seperti ini juga akan diselesaikan atau dapat diselesaikan dengan logika predikat. Jadi, jika kita lihat hubungan antara logika predikat dengan logika proposisi itu adalah, kalau pada logika proposisi, kalimatnya kita lihat sebagai satu kesatuan, dan pada kasus kalimat yang memiliki kuantitas, kita tidak bisa menyelesaikannya. Jadi, masih menjadi masalah terbuka pada logika proposisi. Sedangkan kasus ini akan atau bisa diselesaikan pada konsep atau dengan menggunakan konsep logika predikat. Nah, kalau istilah predikat kita semua sudah tahu ya, jadi dalam suatu kalimat apa yang dimaksud dengan predikat, misalkan seperti kalau kita menyebutkan kalimat terbang ke bulan, nah itu adalah predikat ya. Jadi predikat itu adalah bagian dari kalimat yang memerlukan subjek, gitu ya. Terbang ke bulan. Nah, pertanyaannya kan siapa yang terbang ke bulan gitu ya. Nah, itu adalah jadi kalimat tersebut memerlukan subjek, maka itu adalah predikat. Kemudian lebih tebal dari kamus. Apa yang lebih tebal dari kamus gitu ya. Nah, itu karena kalimatnya membutuhkan subjek ya, subjek, maka di sini kita namakan kalimatnya sebagai predikat. Nah, sedangkan untuk menentukan suatu kalimat itu benar atau salah, kita kan perlu subjek ya, jadi harus berupa proposisi gitu. Jadi, nah untuk itu di sini jika kita punya kalimatnya berupa predikat, maka ada beberapa cara atau metode yang bisa kita gunakan agar kalimat ini bisa kita tentukan nilai kebenarannya, seperti itu. Jadi cara yang pertama yaitu adalah dengan mengubah predikat menjadi suatu kalimat yang nilai-nilai variabelnya itu kita tentukan. Oke, sebagai contoh, kita punya kalimat berupa predikat yaitu X habis dibagi 5. Nah, ini kan kita belum tahu ya nilai kebenarannya bagaimana, benar atau salah. Jadi ini belum proposisi jika kita hanya punya kalimatnya atau pernyataannya adalah X habis dibagi 5. Untuk mengubah kalimat ini menjadi proposisi, maka di sini kita bisa lakukan tadi cara yang pertama yaitu dengan mengubah atau menentukan nilai X-nya. Jadi misalkan kalau kita ingin kalimat ini menjadi proposisi dengan nilai kebenarannya benar, maka supaya X habis dibagi 5 yaitu berarti kita pilih X-nya sama dengan 35 misalkan. Tapi kalau kita misalkan ingin kalimat ini menjadi proposisi dengan nilai kebenaran yang salah, maka X-nya bisa kita ganti dengan 32 misalkan seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah cara pertama untuk menentukan atau untuk mengubah suatu kalimat predikat menjadi proposisi yang nilai kebenarannya benar atau salah. Nah, sekarang cara kedua untuk mengubah suatu kalimat predikat untuk menjadi proposisi ya. Tadi cara pertama sudah, sekarang cara kedua yaitu dengan menggunakan kuantor. Jadi misalkan dalam kasus ya, kita punya suatu pernyataan atau kalimat bahwa mahasiswa
di kelas landasan matematika adalah wanita. Nah, pernyataan ini atau kalimat ini kan nanti akan masih menjadi masalah ya, apakah ini proposisi atau bukan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi mahasiswa itu maksudnya apakah dia beberapa atau semua gitu ya. Dalam hal ini yang dimaksud. Nah, di sini sudah muncul kuantitas. Jadi ada beberapa dan semua gitu. Nah, jadi jika kalimatnya adalah beberapa mahasiswa di kelas ini adalah wanita gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita buktikan nilai kebenarannya gitu ya, tergantung dari apa domainnya ya, domain pembicaraannya atau semesta pembicaraannya gitu. Kemudian kalau dia semua wanita di kelas ini adalah wanita, nah itu juga nanti bisa kita tentukan nilai kebenarannya bergantung kepada bagaimana domainnya ya atau semesta pembicaraannya. Oke, sebelum ke contoh, jadi tadi sudah saya sebutkan ya, kuantor itu atau ya kuantitas itu kan bisa kita lihat ke dalam dua jenis ya, jadi ada beberapa dan juga setiap. Nah, jadi secara umum dibagi menjadi kuantor universal dan juga kuantor eksistensial. Nah, notasinya untuk yang universal itu seperti huruf A terbalik ya, kalau kita lihat. Kemudian kalau untuk yang eksistensial itu seperti huruf E yang dibalik posisinya. Yang pertama adalah kuantor universal. Nah, kuantifikasi universal dari suatu PX atau kalimat ya, itu adalah suatu pernyataan di mana PX-nya akan benar untuk semua nilai X di domain pembicaraannya ya. Jadi notasinya adalah seperti yang kita lihat ya. Jadi notasi setiap tadi, kemudian setiap X, PX. Ya, jadi bisa dibaca untuk setiap X berlaku PX, atau untuk semua X berlaku PX, atau bisa juga kita nyatakan dengan PX itu benar untuk setiap X, PX itu benar untuk semua X ya. Jadi Anda bisa mengungkapkan ya dengan salah satu dari empat kemungkinan tadi. Nah, suatu nilai X sehingga PX-nya itu salah, itu kita kenal dengan, ya betul ya, contoh penyangkal. Jadi tadi kan karena harus, kalau pada kuantor universal, itu kan harus berlaku untuk setiap X ya. Nah, tapi ternyata kalau ada satu X saja yang tidak memenuhi, satu nilai X yang tidak memenuhi, maka X ini kita sebut dengan contoh penyangkal atau counter example. Oke, sebagai contoh, kita punya PX atau kalimatnya atau pernyataannya adalah X dapat mati. Wah, agak seram juga ya ini contohnya, X dapat mati. Nah, di sini kalau X-nya atau domain pembicaraannya adalah manusia, maka pernyataan ini akan menjadi proposisi yang memiliki nilai kebenarannya benar ya. Karena kita semua tahu bahwa manusia itu pasti mati ya. Jadi ya kalau kita nyatakan secara matematis ya, setiap X di mana X itu adalah manusia, ya maka X dapat mati. Kira-kira membacanya seperti itu. Kalau kita nyatakan dalam matematis itu bisa Anda lihat pada slide. Nah, kemudian contoh yang kedua sekarang kita akan melihat yang ke matematisnya, lebih ke matematis ya. Sekarang contohnya misalkan saya punya pernyataannya adalah PX itu X tambah 1 lebih dari X. Ya. Jadi ini yang kita kenal dengan ketaksamaan ya, atau pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan X tambah 1 lebih dari X. Sekarang kita akan menentukan nilai kebenaran dari kalimat ini kalau kita kenakan kuantor universal, gitu ya. Jadi pertanyaannya sekarang menjadi, apakah benar bahwa setiap X itu X plus 1-nya lebih dari X? Gitu. Nah, ini kalau sebagai mahasiswa matematika harusnya sudah tahu ya. Jadi kita semua bisa, ya Anda bisa mencoba dengan, kalau misalkan lupa bisa mencoba dengan menggantikan nilai X gitu ya. Misalkan dengan X sama dengan 1, X sama dengan 2 dan seterusnya. Kemudian nanti
ya kita lihat polanya, tetapi ini tidak cukup ya membuktikan, itu hanya untuk melihat polanya saja. Jadi ini sudah ditekankan harus berlaku untuk setiap X. Jadi kita harus yakin bahwa ini benar atau salah gitu ya untuk setiap X. Nah, jawabannya adalah benar ya. Jadi X plus 1 itu akan lebih dari X untuk setiap X-nya adalah himpunan bilangan real. Jadi di sini domain pembicaraannya adalah himpunan bilangan real. Ini kita tambahkan contohnya, yaitu sekarang kita punya pernyataannya QX, ya, QX itu adalah X kurang dari 2. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai kebenaran dari pernyataan ini kalau kita kenakan kuantor universal. Jadi pertanyaannya menjadi, apakah benar untuk setiap X, maka X-nya kurang dari 2. Gitu ya. Nah, ini semesta pembicaraannya atau domain pembicaraannya masih di himpunan bilangan real ya. Oke, ya. Kalau kita, ya ini sangat mudah ya sebenarnya mengeceknya kalau kita tahu apa itu isi himpunan bilangan real atau anggota himpunan bilangan real, ya maka kita akan bisa langsung dengan yakin menjawab bahwa proposisi ini salah ya. Karena ada anggota bilangan real X, gitu ya. Karena di sini kita menggunakan X untuk menyebutkan anggota bilangan realnya atau domainnya, maka di sini ada anggota bilangan real X, anggota bilangan himpunan bilangan real yaitu X yang nilainya tidak kurang dari 2. Contohnya apa? Misalkan kita ambil saja X sama dengan 3 ya. Nah, 3 kan lebih dari 2, bukan kurang dari 2. Sehingga proposisi ini adalah salah ya, bernilai salah. Oke, selanjutnya jenis kuantor yang kedua, yaitu kuantor eksistensial ya. Nah, dari namanya kan eksis ya, eksistensial, jadi keberadaan. Jadi di sini kuantor eksistensial dari PX adalah suatu pernyataan, itu ada suatu nilai X di domain pembicaraan sehingga PX-nya benar. Jadi kata kuncinya itu yang di depan tadi ya, ada. Nah, untuk notasinya dalam matematis itu ditulis dengan itu ya, jadi bisa kita lihat di slide, terdapat X sehingga PX. Nah, yang E terbalik itu adalah notasi untuk kuantornya. Jadi kalau kita menyebutkan kalimat ini bisa dengan ada X sedemikian sehingga PX, atau terdapat X sedemikian sehingga PX gitu ya. Jadi bisa menggunakan kata ada atau terdapat. Oke, contohnya untuk yang kuantor eksistensial, kita punya pernyataannya PX yaitu X lebih dari 5 ya. Nah, sekarang kita ingin menentukan nilai kebenaran setelah pernyataan ini kita kenakan kuantifikasi eksistensial ya, sehingga kalimatnya menjadi terdapat X ya, sehingga X-nya lebih dari 5. Nah, ini sudah bisa kita tentukan sekarang apakah benar atau salah gitu ya, nilai kebenarannya benar atau salah. Oke, di sini kita masih berbicara domainnya pada himpunan bilangan real. Jadi kalau terdapat X bilangan real, di mana X-nya lebih dari 5, ya sudah pasti ada ya. Salah satu contohnya adalah X sama dengan 6. Gitu ya. Nah, tapi ada Bu contohnya yang lain yang tidak benar gitu ya, yaitu X sama dengan 4. Nah, kan tidak masalah, yang penting kita sudah punya satu saja, ya. Jadi ada atau terdapat, maka ini sudah memenuhi nilai kebenarannya, ya. Sehingga kalimat ini bernilai benar. Kemudian contoh yang selanjutnya, contoh kelima, yaitu kita punya statementnya sekarang X sama dengan 2 plus X. Nah, ingin kita kenakan juga kuantifikasi eksistensialnya ya. Jadi terdapat X sehingga X-nya sama dengan 2 plus X. Gitu ya. Nah, di sini domain pembicaraannya juga masih himpunan bilangan real. Tapi kemudian jadi kalau walaupun tadi pada kuantor eksistensial kita hanya cukup mencari satu saja ya yang memenuhi, ini tidak selalu juga ada ya. Jadi kita tetap harus menganalisis ya, mengecek apakah
benar bahwa ada gitu ya nilai X yang memenuhi. Jadi kalau X sama dengan 2 plus X, untuk X-nya di himpunan bilangan real, ini tidak ada ya yang memenuhi ya. Jadi X itu tidak akan pernah sama dengan 2 plus X. Sehingga kalimat ini atau pernyataan ini bernilai salah. Oke, demikian saja untuk materi mengenai logika predikat dan kalimat berkuantor. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.